segala yang bernapas memuji nama Tuhan, amin. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan, come on. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Hey! Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Kau Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus Tuhan Kau Rajaku. Haleluya, karena Kau satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah untuk selama-lamanya. Amin. Mari nyanyikan bersama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi, come on. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. One more time, go. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Bersorak bagi Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Sekali lagi kita nyatakan bersama. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom kepada semua jemaat Joy Center yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini saya akan share tema yang baru dalam Do It Again 2.0, yaitu value. Subtema yang akan saya bawa adalah Know Your Value. Apakah yang dimaksudkan dengan nilai ataupun value? Nilai merupakan sesuatu yang sifatnya abstrak, tidak dapat disentuh namun dirasakan dalam diri. Secara praktikalnya, nilai itu akan menjadi panduan hidup yang akan mempengaruhi karakter seseorang serta penilaiannya terhadap sesuatu. Sebagai orang Kristen, setiap kita perlu menerapkan nilai-nilai seorang Kristen dalam kehidupan seharian kita, termasuk dalam komuniti kita. Nilai seorang Kristen merupakan sumber dari nilai-nilai yang ada pada diri Tuhan Yesus, yaitu sifat-sifat Allah sendiri. Nilai ataupun value kita bermula apabila kita merupakan ciptaan Tuhan yang segambar dengannya. Begitu bernilainya kita di hadapan Tuhan karena kita merupakan ciptaannya yang begitu unik. Dan seharusnya kita juga harus menggambarkan nilai-nilai Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Kejadian 1 ayat 27, terjemahan bahasa Malaysia mengatakan, demikianlah Allah menciptakan manusia dan menjadikan mereka seperti dirinya sendiri. Dia menciptakan mereka lelaki dan perempuan. Sebelum saya meneruskan khotbah saya pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Anda semua. Apakah nilai utama Joy Center ataupun core values Joy Center? Saya berharap Anda semua menjawab dengan betul. Ya, core values Joy Center adalah love and respect. Love God, love people. Respect God, respect people. Baru-baru ini, Joy Center telah melaksanakan misi Food Bank Joy Center. Dan saya begitu terinspirasi dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepimpinan untuk sentiasa prihatin kepada keperluan jemaat sewaktu pandemik COVID-19 yang banyak menjejaskan kedudukan ekonomi. Saya ucapkan love and respect. Saya berikan kepada semua yang sudah terlibat, termasuklah kepimpinan dan juga para volunteers. Dan terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Pada hari ini, khotbah saya lebih fokus bagaimana Anda dapat mengetahui nilai Anda secara pribadi. Kebanyakan orang Kristen pada hari ini tidak dapat mengenal betapa bernilainya kehidupan mereka, karena mereka merasakan hidup mereka kosong. Sebagai contoh, sebuah kotak yang telah dibungkus dengan pembalut hadiah yang begitu cantik, namun isinya kosong. Apa yang membuat hadiah tersebut berharga bukanlah cantiknya pembalut hadiah itu, tetapi yang penting adalah isi di dalam kotak tersebut. Kebiasaannya kita selalu fokus kepada luaran kotak yang cantik berbanding dengan apa isi di dalam kotak tersebut. It doesn't matter how beautiful the package is, how strong the package is, how great the package looks.
If there's nothing in it, it's still empty and it's worthless. Focus on the inside. Do not let the wrapping fool you. Kita sebagai manusia sentiasa lupa bahwa kita ini merupakan ciptaan Tuhan yang begitu bernilai. Apalagi sehingga Tuhan Yesus sanggup mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. So, mengapa kita masih berpikiran bahwa hidup kita ini tidak bernilai? Kita selalu membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita hanya memperlihatkan keadaan luaran kita, tetapi pada hakikatnya jauh dalam hati kita begitu kosong. Anda melayani di gereja pada setiap minggu, tetapi sebenarnya itu hanya sekadar rutin. Dan kehidupan Anda sebenarnya kosong dan tidak bermakna. Untuk mengenal value Anda bukan diukur dengan luaran hidup Anda. Kita menilai bagaimana cara orang sekeliling berhubung dengan kita. Kita menilai betapa sukses kehidupan kita. Menilai beberapa banyak kereta yang dimiliki. Tetapi jika kita tiba-tiba mengalami kemerosotan dan segala-galanya hilang sekelip mata, Anda akan merasa kehilangan nilai. Merasakan tidak layak. Dan akhirnya menyalahkan sesiapa saja dengan memutar tuli. Termasuk Tuhan juga dipersalahkan. Pembacaan ayat firman Tuhan pada awal tadi, bahwa kita merupakan ciptaan Tuhan yang begitu unik dan bernilai di mata Tuhan. Mulai hari ini, kita harus mengetahui bahwa nilai hidup kita berdasarkan nilai-nilai yang dianugerahkan oleh Tuhan masuk ke dalam kehidupan kita. How someone treats you doesn't change your value. What they say or do doesn't lessen who you are. The mistake you have made don't decrease your value. That's what you did, not who you are. You are a child of the Most High God. The creator of the universe breathed his life into you. Anda boleh saja memiliki rumah yang besar, memiliki kereta idaman Anda, tetapi itu tidak bermakna Anda meningkatkan nilai pribadi, self-worth Anda. Anda hanya meningkatkan nilai kekayaan, net worth Anda. Anda sememangnya sudah cukup bernilai sejak kita merupakan ciptaan Tuhan. Walaupun Anda hanya memiliki rumah yang sederhana, you are already valuable. Jika Anda memiliki satu posisi yang tertinggi dalam community, Anda hanya meningkatkan pengaruh Anda. Jika Anda hanya menjadi suri rumah yang menjaga dan membesarkan anak-anak, Anda mungkin tidak berpengaruh seperti seorang CEO di sebuah syarikat yang besar, but you have the same value. Value juga berlandaskan apa yang Anda pegang. Dan itu akan kelihatan apa yang Anda sedang lakukan. Apa yang Anda buat dan apa yang Anda miliki. Tetapi value terbesar kita adalah berasal daripada Tuhan yang menciptakan kita. Apabila Tuhan menghembuskan nafas dalam hidup kita, mulai dari saat itu, kita dianugerahkan dengan nilai kehidupan. Jangan sia-siakan nilai yang sudah Tuhan letakkan di dalam hidup Anda. Karena si iblis itu akan sentiasa coba untuk mempengaruhi pikiran kita bahwa kita tidak mempunyai nilai setelah melakukan kesilapan yang kita lakukan. Mulai rasa tidak layak, selalu membandingkan kehidupan orang lain, dan banyak lagi. Tetapi ingatlah, dalam firman Tuhan mengatakan, Efesus 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Kita ciptaan Allah dan karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus,
Allah telah menjadikan kita untuk mengamalkan perbuatan baik yang sudah disediakannya untuk kita. Lakukan. Dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia mengatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam terjemahan New Living Translation berkata seperti ini. For we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. Jelas sekali. Kita merupakan ciptaan Tuhan, God's masterpiece. Dan tidak ada seorang pun yang akan dapat mengubah kebenaran ini. Walaupun si iblis akan kerja lebih masa untuk devalue kehidupan kita, teruslah berjalan dalam landasan kebenaran firman Tuhan. God make you unique. Terus jalani hidup Anda dengan penuh keyakinan. Do it again. Allah telah menjadikan kita untuk mengamalkan perbuatan baik yang sudah disediakannya untuk kita lakukan. Ayat peneguhan firman Tuhan terdapat dalam Isaiah 49 verse 16 New Living Translation mengatakan, See, I have written your name on the palms of my hands. Dalam terjemahan bahasa Indonesia mengatakan seperti ini, Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Karena dalam ayat firman Tuhan jelas mengatakan Dia telah menulis nama kita di tapak tangannya Tuhan. God will always thinking about us. Jangan membuang masa untuk mendapatkan sesuatu yang boleh membuatkan Anda mengalami kekecewaan dan sehingga merosakkan kehidupan Anda. Kadang-kadang kita merasakan bahwa hidup kita ini hanya biasa-biasa saja. Average, ordinary. Tetapi mulai hari ini, know your value. We are God's masterpiece. You are extremely valuable. Dalam Amsal 139 ayat 14 dalam terjemahan bahasa Inggris. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. Dalam terjemahan bahasa Malaysia mengatakan seperti ini. Aku memuji engkau karena engkau menciptakan aku dengan baik dan luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Jika Anda mau mengetahui betapa bernilainya hidup Anda, seperti dalam ayat firman Tuhan ini, jelas mengatakan bahwa Tuhan telah menciptakan kita dengan baik dan luar biasa. Fearfully and wonderfully made. Not because of who you are, but because who made you. Si iblis pasti akan coba merosakkan dan mempengaruhi pikiran Anda dengan cara apa sekalipun, sehingga kita merasakan hidup kita penuh dengan kekecewaan, pengkhianatan, penolakan, dan si iblis akan coba mencuri sense of value kita. Percayalah dengan segenap hatimu bahwa Tuhan akan sentiasa beserta kita, dan mintalah pada setiap hari dalam doamu agar pemikiran dan juga nilai hidup kita akan terus berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, You belong to God. Dalam terjemahan bahasa Malaysia, tetapi anak-anakku, kamu milik Allah. Kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Karena roh yang ada pada kamu lebih berkuasa daripada roh yang ada pada orang milik dunia ini. Choice Center. Know your value. We are belong to God.
Jelas dalam ayat ini kita begitu bernilai karena kita adalah anak-anak Allah. Dan roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. You don't have to prove anything. You don't have to try to impress people. Just be who you are. Be amazing. Apapun ikatan dosa yang mengikat Anda sekarang, yang membuatkan Anda merasakan tidak bernilai di hadapan. Come on, you are belong to God. Masih belum terlambat untuk Anda melepaskan belenggu ikatan dosa itu. Saya percaya saat Anda melepaskan belenggu itu, Anda akan mengalami kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh keyakinan, penuh bernilai, dan akan menjadi masterpiece Tuhan Allah. Sebagaimana yang telah Dia ciptakan untuk kita, untuk melakukan hal-hal yang baik dan luar biasa, seperti yang disediakannya bagi kita semua. Jika Anda tidak menyadari atau mengetahui value Anda tidak dapat share value yang sama kepada orang lain. Sebagaimana hukum yang terutama yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oleh itu, sebelum Anda mengasihi sesama, Anda perlu mengasihi dan mengenal value Anda terlebih dahulu. Bagaimana untuk mengetahui value Anda adalah dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan membentuk moral values berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disediakan oleh Tuhan terlebih dahulu. Agar kita semua boleh menghidupi value dalam hidup. Apabila Anda mengetahui value berdasarkan kebenaran firman Tuhan, percayalah bahwa Roh Kudus akan sentiasa memberikan pengertian yang lebih mendalam, dan pada saat Anda mulai terpesong, Roh Kudus akan sentiasa mengingatkan kita dalam kebenaran firman Tuhan untuk sentiasa kembali ke landasan Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya pada hari ini, semua jemaat boleh membuka Alkitab Anda dan buka dalam 1 Yohanes 4 pasal 7 hingga 21. Dan saya berharap agar Anda semua akan membacanya pada hari ini selepas habis online service, karena hanya melalui kasih Tuhan kita diciptakan, dan dengan itu value kita begitu berharga dan bernilai. Genuine love comes from Christ. He is the model of love. Kita akan mengetahui value apabila kita merasakan kasih Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita juga akan dapat share kasih yang sama kepada community kita. Jangan abaikan untuk membaca firman Tuhan pada setiap hari. Look for His goodness in all things through the Bible, and remember that your value is found in the unconditional love of Christ. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami belajar, kami mengetahui tentang value kami. Value betapa bernilai dan berharganya kami di mata Engkau, Tuhan. Tuhan, kami tidak mau sia-siakan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan biar kami dapat menerapkan value-value ini kepada diri kami, dan juga kami dapat share di dalam community kami. Tuhan, beri pengertian bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, agar mereka mulai daripada hari ini akan mengerti value dan juga nilai daripada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan, kiranya berkat dan juga kekuatan yang daripada Engkau akan terus menyertai kami. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan menyinari engkau.
dengan kasih dan memberi kesembuhan apa saja penyakit, kesedihan, kelekaan di dalam hatimu. Tuhan akan memberi penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Apa saja pergumulanmu, tekanan dan halangan yang engkau hadapi ketika ini, Roh Kudus akan memberi hikmat kepada engkau, sehingga engkau tahu bagaimana menyelesaikan segala apa sahaja penghalang di depanmu, sehingga mulai hari ini hidupmu penuh damai sejahtera yang dari surga. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, keluargamu, pekerjaanmu, perniagaanmu, dan di dalam apapun segala usahamu. Tuhan akan memberkati engkau di negeri dan kota dan di mana engkau berdiam yang telah diberikan oleh Tuhan kita kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini dan sepanjang minggu ini. Amin. Tuhan memberkati.